Jadi kita udah ada di tempat rahasia dari RDC. Kalian kayaknya nggak pernah kesini. Nah, ini ada stick pick ikan yang akan kita operasi berikutnya. Ikan ini menurut saya bisa dibilang cukup rare. Teman-teman bisa komen di bawah. Pernah lihat ikan ini? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Apriani dan Gracia untuk ganda putri yang telah mendapatkan gold medal, dan juga untuk Anthony Ginting untuk bronze medalnya. Indonesia terus berjaya. Nah, di episode kali ini seru banget. Kita akan ngelanjutin ngevlog operasi ikan arwana. Ikan arwana yang kita rahasiakan kemarin. Permasalahannya sebenarnya sama. Teman-teman juga udah pasti akan tahu gimana cara menanganinya. Tapi kita mau ngeliat sama-sama ikannya ini ikan apa sih? Yuk kita langsung ke ikannya. Nah, kita sekarang mau nangkep ikannya. Saya nggak mau nangkep ikannya karena Tona udah nyuruh si Lilunggu untuk nangkep ikannya. Tanggung jawab. Nggak, tanggung jawab lah. Tanggung jawab lah. Ikan itu kan udah dapet gold medal. Ayo, bisa yuk. Enggak, ayo, bisa. Ini ditonton semua orang, malu, wih. Enggak. Ayo. Kenapa memang ya? Gua belum berani untuk nangkap ikan itu. Enggak, kenapa? Alasannya? Itu ya harganya. Harganya? Kenapa harganya? Emang lu tahu ada harganya? Ada lah. Berapa harganya? Ada lah. Hah? Satu rumah di Menteng. Satu rumah di Menteng, gila. Enggak lah, masalahnya ikan ini aja kita ikan apa nggak tahu. Gua nggak tahu, nggak berani. Nggak berani. Ya udahlah. Gue juga nggak berani sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, ini kan ikan sendiri, jadi kalau kenapa-napa ya udah salah lu, Mike, gitu kan. Masalahnya gue tahu kenapa lu takut. Soalnya ikannya mega cakil. Ini kalau sekali loncat di plastik, jebol ini. Ada giginya soalnya ini. Wah, ini gua cuma dua lagi. Tambah satu ya? Hah? Kantongnya. Coba. Hah? Iya, boleh lah. Tiga. Ya nggak apa-apa lah, udah kan mau dibius. Mau biasa gua. Coba, ini masalahnya dia itu, apa? Ultra Mega Cakil. Ultra Mega Cakil sama tuh takut banget tuh. Oh iya. Hah? Apa lagi? Langsung copot sisik satu anjing. Hah? Apa lagi? Laptop. Ringkih banget. Gila tuh. Saya nggak apa-apain tuh. Ringkih banget kan ya? Iya. Ketahuan ini kan nggak pernah dipegang sama sekali, nggak pernah dikuras, nggak pernah dilampuin. Banyak hal yang nggak pernah dilakuin sama ikan ini, gila tuh. Masalahnya ini kalau dia sampai geser kena tangan gua robek. Iya. Tuh, sakit cuy. Ultra Mega Cakil. Sakit deh. Jadi gimana kok kesulitannya kok? Ini gimana ya kalau kita putar, Ya? kena giginya sakit. Tuh. Kalau Ini dibius kayak gua muter dikit aja. Udah dapet sih, tapi giginya tuh kena di tangan gue. Ya kalau King of the Jungle sih pasti nggak sakit. Gua kan bukan King of the Jungle. King of the Mini Zoo. Gua Jingle Bell gua. single wheel. Sumpah gua mau pegang aja takut karena sakit tuh. Diginin aja. Tapi biasanya itu giginya sakit. super cakil sih itu. Oh, kan? Ha. Gue yang kaget aja. Kan, aduh. Kamu ini dong. Kan kita mau benerin kamu, bukan mau jahatin tuh. Langsung mau dipegang kan, kalau dibujuk-bujuk. Jadi sebenarnya kayak ikan bisa diajak ngomong juga sih. Soalnya jarang dielus ini kan. Iya, ini jarang dibelah ini. Aduh, tuh. Dia Tuh, takut. langsung mau kan? Udah kayak bisa sih kayaknya. Nih.
Oke. Sabar ya, kamu nih mau dibenerin, bukannya mau dijahatin. Sabar ya. Oh, ikan tuh ngerti juga ya kok ya? Hah? Ngerti juga ya? Nggak tahu sih, cuma gue ajak ngomong aja. Sabar ya. Sabar ya. Kita ini mau benerin supaya kamu habis ini berenangnya enak, ya? Betul, betul. Betul. Nih, ini kesulitan kedua di sini ya seperti biasa, tanknya sempit ya tuh. Kita mau muter dia ke situ susah. Tuh. Emang sulitnya kalau tank sekat tuh kayak gini nangkep. Ya. Nih, tapi gua akan tetap berani dan gagah dan tangguh dan segala-segalanya. Masuk ya. Hits, hampir aja. Hits. Ya, berhasil guys. Udah langsung dapat karena ikannya ini kecil. Sebenarnya gue bilang ya gimana ya? Ya percaya nggak percaya sih. Apa? Gue bilang ikannya ngerti sih kalau kita ajak ngomong. Karena ada batin juga. Jadi maksudnya waktu gue pelihara ikan itu ya, Iya. waktu ditinggal sama gue yang ngasih makan orang lain, dia pun ngenalin nggak mau makan, bukan gue yang ngasih makan. Kalau ada lu? Langsung mau. Jadi sebenarnya ya nggak tahu teman-teman boleh ketik di bawah bener nggak gitu. Ada pengalaman nggak? Ini lo aja yang bius. Nih, pegang nih. Nanti loncat bisa nih. Kalau cuman bius doang nggak berani juga bingung gua. Keterlaluan sih kalau di bis loncat. Tuh ikannya. Ih. Ada HP siapa nih? Kenapa kira-kira Mr. Lee takut HP-nya diambil? Kok jangan gitu kok. Ikan lu nih. Kalau sampai kenapa-napa. Ini ikan lo. Pasti kenapa-napa. Kenapa Mr. Lee takut HP-nya diambil? Coba teman-teman komen di bawah. Ya, jadi prosesnya seperti biasa, kita tangkap dan kita udah puasain ikan ini sekitar 5 hari. Buat teman-teman yang baru bergabung, caranya kita mau membius ikan, kita minimal harus mempuasakannya. Dalam kasusnya ini kita puasakan 4 hari. Nah, lalu kita akan bius dan hari ini kita akan melakukan gill surgery. Kita akan operasi insangnya dan kita berusaha supaya ikan ini balik seindah mungkin, secantik mungkin gitu loh. Karena ikan ini ikannya unik banget dan kita nggak pernah lihat. Buat teman-teman yang tahu sebenarnya ini ikan apa, boleh komen di bawah. Buat teman-teman yang punya ikan kayak begini, boleh juga komen, boleh juga DM, boleh juga tag kita supaya ya kita sebenarnya mau tahu sih sebenarnya ada nggak ikan seperti ini lagi atau harganya kira-kira berapa sih gitu, kita pengen tahu ya. Ikan ini umurnya udah sekitar 2 tahun kayaknya ada ya, 1,5 tahun. Jadi untuk ukuran segitu sih terus terang ukurannya ini termasuk kecil. Nah mungkin karena tidak terlalu diperhatikan jadi mulutnya agak cakil juga. Cuman pada saat ini menurut saya justru cakilnya dia menjadi kecantikannya dia. Jadi sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang negatif belum tentu selamanya buruk gitu. Untuk kasus dia ini pala bikin ikannya makin unik. Nah kita lihat nanti di bawah. Styrofoam ikannya kayak apa? Let's go. Udah lama pak. Udah ya. Oke, karena kita udah sering banget konten tentang operasi insang ini, kita nggak akan terlalu banyak men-shooting ikannya pas lagi di operasi. Buat teman-teman yang baru gabung bisa klik di video sini atau di sini. Lihat ikannya, wow. Lihat nih, ini apa nggak tahu nih. Jadi dia dayungnya itu guys menyentuh, lihat nih, sentuh sirip belakang. Gila nggak sih? Tuh, gila tuh, nggak jelas. Noh. Bener-bener nggak jelas tuh, bener-bener nggak jelas ini ikan apa. Nah ini sisiknya semua udah berwarna merah ya, sebenarnya ini ada bakat warna merahnya. Nah ini mega cakil yang saya bilang ini. Kalau manusia ada gini nih. Ya udah kita langsung potong aja tanpa tunggu panjang. Sebenarnya ini kayaknya kita urut dulu awalnya. Kalau kita lihat sih ini udah keras banget tuh.
Tuh gila, sampai gue pegang aja keras banget tuh. Sampai udah kayak karet. Tuh. Ini kayaknya sebenarnya kita agak terlambat untuk mengoperasi ini ikan karena letaknya juga ada di lantai atas yang kita jarang kunjungi. Nah pas udah bener-bener nyampe ikannya udah begini guys. Tuh ini udah keras banget sampai kayaknya hampir ke tulang-tulangnya nih. Diurut nggak bisa, kita langsung gunting aja. Ya teman-teman, saya nggak seterampil Ronat jujur aja terus kalau kayak menggunting gini-ginian karena saya udah lama banget ya. Nah ini penting banget untuk gunting kita bener-bener tajam. Jadi kalau yang di rumah nenek, kalau teman-teman yang baru gabung, guntingnya itu suka meletot-meletot, kalah sama ini insangnya. Di sini enak banget sih ini. Ya, kita akan rapikan saja. Aduh susah banget, udah lama nggak operasi. Ingat kita gunting gininya tapi jangan sampai tergunting habis ya, karena nanti nggak numbuh. Jadi kita gunting selaputnya sama sedikit tulang yang sudah mengkerut tuh. Lihat kan udah habis. Udah cuma segitu doang selaputnya, gara-gara dia udah mengeras. Nah sambil kita urut-urut dikit, berharap bisa tumbuh. Kita rapiin dulu bagian bawahnya. Dah, lihat rapi. Ada nggak rapi? Oke, satunya lagi. Jadi ikan ini buat teman-teman, sekali lagi saya ingin tahu ini sebenarnya jenis apa. Jadi teman-teman komen juga di bawah sama teman-teman kalau ada yang punya ikan seperti ini dan sebesar ini boleh di DM di Instagram saya. Jadi kita bisa jadi teman-teman arwana yang punya koleksi sama. Ih, gokil. Nah teman-teman juga boleh komen, harusnya aro kayak gini kita buat di apa, tanknya kayak apa. Nah yang ini masih ada nih selaputnya, yang satu udah mati, yang satu udah nggak ada nih. Tuh. Rapi nggak? Lumayan lah ya. Nah, itu dia konten hari ini. Nggak deh, bercanda. Kalau segitu mah terlalu singkat. Nah, tadi kita udah operasi ikan unik kita, dan kita sekarang lagi lihat-lihat ikannya di sini bagus-bagus merah-merah. Tapi kita nggak bisa lama-lama di sini. Thanks teman-teman yang udah ngikutin. Kita sekarang bakal jalan ke Jakarta, dan teman-teman jangan skip konten kita karena bakal ada keseruan-keseruan lainnya di Jakarta. Kira-kira kita bakal ngapain? Ikutin terus, jangan di skip. Bye. Nah, sekarang kita nggak jadi seru-seruan di Jakarta, kita dari Jakarta langsung balik lagi ke Bogor. Kita masih di tempatnya Dokter Kiki, karena masih seputar ngomongin tentang kosmetik surgery arwana, kecantikan ikan arwana yang dilakukan dengan operasi. Sekarang kita mau bahas another operasi. Nah, kalau kita lihat kemarin itu dioperasi insangnya karena memang sudah dibutuhkan dan sudah mengganggu performa ikan. Kalau teman-teman lihat, insangnya itu udah mulai keras dan akhirnya lama-lama bisa hancur. Nah, kalau nggak salah videonya ada seperti ini. Nah, sekarang kita mau ngomongin, karena banyak di sini yang nanya, Bang, kalau misalnya kita operasi ikan itu mulutnya cakil atau matanya drop eye, kalau dioperasi itu sebenarnya bisa balik atau enggak, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, di sini ada salah satu contoh ikan yang mulutnya dioperasi sama Dokter Kiki. Nah, kalau dilihat ini pertumbuhannya udah sekitar 1 bulan lebih kayaknya ya, 1 bulan lebih. Dan bibirnya itu sudah mulai balik. Nah, yang menarik adalah bibir bawahnya itu tumbuhnya tidak melebihi bibir atasnya. Jadi walaupun memang ini belum sempurna, saya bisa katakan ikan ini nggak akan balik cakil lagi. Nah, ini juga udah saya praktekkan berkali-kali dan saya udah bisa bilang memang kalau sekarang udah ada caranya menyembuhkan si bibir cakil ini gitu loh. Nah, penyebab si bibir cakil ini sebenarnya kan banyak, gara-gara tempatnya yang kekecilan atau porsi makannya yang nggak bagus, dan terakhir gen gitu. Nah teman-teman, tapi sekarang nggak usah takut, teman-teman bisa kontak Dokter Kiki. Saya nggak tahu dia mau dipanggil atau enggak, bisa kontak Dwek Dastan atau si Yudi Rasli.
Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya operasi drop eye gimana Bang? Bisa balik lagi atau enggak? Nah, itu sama. Sebenarnya nggak bisa balik lagi. Tetapi kalau misalnya kita operasinya salah, kalau teman-teman lihat di sini, lihat nih, ada satu mata yang lurus, tapi ada satu yang menghadap ke atas, atau bahkan ada kadang-kadang buta. Nih. Nah, sebenarnya ini ikan pun juga masih agak ke atas ya matanya, yang ini nih, yang merah ini. Nah, jadi sebenarnya saya bilang kalau untuk teman-teman konteksi orang-orang yang udah berpengalaman itu, menurut saya sangat disarankan karena teman-teman hanya membayar 1 juta atau sampai 2 juta rupiah gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau belajar, misalnya teman-teman gagal 2 ekor super red aja, berarti kan udah hilang sekitar 10 juta kalau satunya 5 jutaan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya operasi itu sebenarnya legal atau nggak sih menggunakan operasi untuk kecantikan ikan itu legal atau enggak sih? Dan pemakaian obat itu legal atau enggak? Coba kita tanya sama Hans nih yang lagi dari tadi nggak ngapa-ngapain. Apa? Sebenarnya Hans, kalau misalnya kita operasi ikan, saya drop eye nih, dari drop eye, terus kan lebih cantik. Nah, poin kita kan nambah tuh di kontes. Nah, sebenarnya operasi kecantikan itu tuh sebenarnya boleh atau enggak sih? Kan ada yang suka nanya nih, Bang, kalau saya pakai pewarna ikan udah merah boleh nggak saya masukin kontes? Terus juara lagi ikannya? Boleh. Gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau kayak gitu boleh, cuma tergantung waktu di kontes terlihat atau enggak gitu maksudnya. Kalau misalnya emang udah operasi drop eye, terus yang diikutkan kontes ikannya matanya naik kayak gini misalnya, ya kan nggak mungkin menang tambah dong. minus gitu. ya? Malah minus dong. Tapi kalau recovery-nya normal, Recovery-nya normal, bagus dan tidak terlihat ya, dalam artian bentukannya ya biasa aja gitu. Ya menang-menang aja, nggak ada masalah. Oh, tapi kalau dayung diturunin? Dayung diturunin itu kan ada 2 efek sebenarnya. Dalam artian emang dia kan awalnya udah melintir ke atas, diturunin terus dia jadi bisa gerak. Ada satu lagi yang ketika dia, ya ada satu lagi yang dipaten dia jadi robot. Berangnya begini doang gitu. Kalau dia jadinya kayak robot, di kontes yang kemarin Aci ada tuh yang kayak robot dayungnya, cuma begini aja. Jadi dia nggak gerak-gerak? Nggak gerak-gerak dayungnya. Nah kalau kayak gitu kan dia operasi dan terlihat gitu. Dia operasi terlihat, dan dayungnya udah nggak normal. Nah kayak gitu kan makanya bisa menyebabkan ikannya tidak menang. Jadi sebenarnya cakil, drop eye, dayung dipelintir, segala macam itu sebenarnya sah-sah aja dong? Sah-sah aja. Asal kembalinya seperti normal kembali. Betul. Gitu loh. Apakah itu menipu juri? Ya enggak dong. Dan rata-rata harusnya juri bisa melihat lah kurang lebihnya. Jadi nanti pasti sebenarnya pasti akan ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lainnya. Tapi kalau menyerupai sebenarnya nggak apa-apa. Betul. Gitu. Sebenarnya sih ada jurinya sih. Jurinya. Boleh nggak dok kalau misalnya ikan dioperasi terus kita buat kontes terus juara lagi ikannya? Gini loh, biasanya penilaian itu sealami mungkin. Nggak salah bener seperti yang Hans bilang. Selama itu nggak kelihatan bekasnya, mulus alami itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau dioprek dari mata, mulut, dayung, apapun boleh. Gitu. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi deh. Makasih dok. Nah teman-teman, tadi itu adalah ikan yang dioperasi yang masih pasca penyembuhan. Nah ini adalah ikan yang tadinya cakil dan bibirnya udah tumbuh normal. Nah teman-teman bisa nilai sendiri deh ini bagus atau enggak gitu. Nah teman-teman, ini contoh dayung yang kayak robot kayak Hans bilang. Walaupun ini sudah recovery dan bisa gerak, tapi kalian lihat deh kayak gini nih. Tapi masih bisa gerak tuh teman-teman yang bisa lihat lagi. Ya udah gitu aja videonya kali ini, seru-seruan banget. Terima kasih udah ngikutin, terima kasih udah ngikutin channel ini. Terima kasih udah nge-skip videonya. Saya juga terima kasih sama Dr. Kiki sama Hans yang udah nemenin konten hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.